sekarang sudah masuk ke pembelajaran 4 di tema 8. Yuk kita baca bersama-sama teks berikut ini. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakaknya Udin. Ibu berkata, "Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki." Udin menjawab, "Iya Bu, kami akan memperhatikannya." Nah anak-anak, apa isi percakapan Udin dan Ibu? Ayo, apa? Ya, Ibu mengingatkan untuk menjaga keselamatan di rumah sebelum melakukan kegiatan. Coba anak-anak, apa sih kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Dan bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Ya, kesimpulannya adalah apa yang Ibu bicarakan betul. Kita harus memperhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar saat kita akan bermain. Karena jika tidak diperhatikan, jika tidak dibersihkan, akan membahayakan diri kita dan teman-teman kita. Nah anak-anak, tadi kan sudah membaca ya teks menjaga keselamatan dalam latihan tari. Ya, apa saja? Pasti anak-anak sudah tahu ya bagaimana menjaga keselamatan dalam latihan tari. Nah, di teks yang tadi sudah anak-anak baca di pembiasaan, anak-anak pasti melihat ada tanda titik ya, banyak tanda titik. Nah, di mana saja sih letak tanda titiknya? Ayo, masih ingat? Ada yang di akhir kalimat ya, kemudian ada yang digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Ya, kita ulangi ya. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat dan digunakan juga untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam dan menit. Nah, yuk anak-anak, yuk kita sekarang mencoba menulis 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Kita tuliskan di kotak di bawah ini ya. Yuk kita simak bersama-sama. Nomor 1. Udin dan teman-teman berlatih tari. Lihat. Di awal kalimat Udin. Udin adalah nama orang, U-nya huruf kapital. Di akhir kalimatnya memakai tanda titik. Contoh nomor 2. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Di awal kalimatnya huruf M-nya huruf kapital. Dan lihat di akhir memakai tanda titik. Jam menunjukkan pukul 14.00. Nah, coba perhatikan tanda titik yang digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. 14 titik kemudian 00. 14-nya jam, 00-nya adalah menit dan dipisahkan oleh titik. Contoh yang terakhir, latihan menari berakhir pukul 16.00. Coba perhatikan lagi angka titik yang digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Anak-anak, bagaimana, sudah mengerti? Bunci harap sudah mengerti ya. Nah anak-anak, Udin dan teman-teman mulai latihan nari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Yuk kita perhatikan gambar-gambar berikut ini dengan teliti. Nah, ini adalah jenis pola lantai lurus ke samping. Contohnya seperti ini. Yang kedua, pola lantai lurus ke depan. Contohnya seperti ini. Nah, mereka memperagakan tarian dengan pola lurus ke depan. Kemudian yang ketiga, pola lantai berbentuk V. Nah, ini contohnya. Tari sekapur sirih dari Bengkulu ya, berbentuk V. Kemudian pola lantai berbentuk lingkaran. Wah, anak-anak kalau berbentuk lingkaran sudah tahu ya, kita sering memperagakannya. Nah, seperti ini. Mereka memperagakan tari panah berbentuk lingkaran. Kemudian pola lantai serong ke kiri dan kanan ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah pola lantai serong ke kiri dan serong ke kanan.
Nah, selain posisi lantai, menari juga bisa dilakukan dengan posisi gerakan berdiri dan jongkok. Contohnya seperti ini. Baik anak-anak, selain posisi lantai, ternyata menari juga ada posisi berdiri dan posisi duduk. Bunci akan memperagakan bagaimana posisi berdiri dan posisi duduk. Seperti ini anak-anak, ini posisi berdiri. Biasanya sambil kakinya ditekuk sedikit, ya. Kemudian posisi duduk. Berdiri. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Waktu siang hari. Mulai latihan pukul 14.00. Dan selesai latihannya adalah di sore hari pukul 16.00. Ya, mereka mulai latihan pukul 14.00 dan mereka selesai latihan pukul 16.00. Lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam yaitu 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Bagaimana cara menghitungnya? 2 dikali 60 sama dengan 120. Maksudnya yaitu 2 jam latihan dikali 60 menit. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 120 menit. Nah anak-anak, yuk kita mulai latihan. Nomor 1, waktu di pagi hari. Mulai latihan pukul titik-titik. Selesai latihan pukul 10, masih di pagi hari. Jadi berapa ya? Berapa jam tuh? Nah, diketahui lama waktu kegiatan selama 2 jam. Jadi cara menghitungnya dikurang saja. 10 dikurang 2 sama dengan berapa? 8 ya. Jadi mereka mulai latihan pukul 8. Nah, lama waktu kegiatan berapa menit? 1 jam 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah mereka latihan 2 jam. 2 jam dikali 60. Isinya 120 menit. Selanjutnya nomor 2. Jam menunjukkan di pagi hari. Mulai latihan pukul titik-titik. Belum diketahui ya latihannya mulai pukul berapa. Kemudian diketahui di siang hari selesai latihan pukul 13.00. Nah, lama waktu kegiatan selama 4 jam. Berarti bagaimana cara mencarinya? Cara mengetahui jam berapa mereka mulai latihan? Yaitu dengan dikurang ya, dikurangi. 13 dikurangi 4. Berapa ya? Ya, 9. Jadi, mereka mulai latihan pukul 9 ya. Sekarang hitung. Berapa lama kegiatan mereka berlangsung? 4 dikali 60 menit. 4 jam dikali 60 menit. Sama dengan 240 menit. Baik, contoh ketiga. Waktu menunjukkan di pagi hari. Mulai latihan pukul berapa? Belum diketahui. Kemudian selesai latihan pukul 12. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. Ayo sekarang kita cari dulu mereka latihan pukul berapa ya? Berarti 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi mereka mulai latihan pukul 7. Nah, berapa lama mereka latihan? Berapa menit sih mereka melakukan kegiatan menari? Ya, jadi 5 jam dikali 60 sama dengan 300 menit. Alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar untuk menentukan waktu, kemudian belajar lagi mengenai tanda titik, dan belajar gerakan tari. Nah, tugasnya apa hari ini? Tugasnya adalah anak-anak memperagakan tarian dengan gerakan berdiri dan berjongkok ya. Boleh diiringi musik menarinya. Kirim melalui video ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal nomor 4 dan 5 di halaman 102 sampai 103.
Wassalamualaikum.